Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur? Saya akan membahas mengenai ini dulur, tentang, mungkin dulur pernah tahu sekarang ini kan zamannya digital dulur. Jakarta digital, semuanya serba digital, mulai dari elektronik KTP pun juga seperti itu, digital. Nah, ini untuk mengikuti zaman aja, zaman yang depannya kan juga semuanya serba digital, serba elektronik. Nah, ini saya akan membahas tentang sertifikat tanah. Mungkin dulur banyak yang sudah dengar dulur. Sertifikat tanah ini mau dijadikan semacam elektronik, semacam kartu elektronik gitu. Nah, apakah sekarang penerapannya ini sudah benar-benar dilakukan, dan apakah warga atau masyarakat semuanya ini ada yang setuju atau tidak setuju, terus bagaimana penerapannya, terus keamanannya juga bagaimana, itu nanti saya akan ulas secara sederhana dalam Pojok Hukum. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol lonceng bagi yang ingin berlangganan Pojok Hukum. Oke dulur, silakan, saya tunggu sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dulur, sudah like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya? Terima kasih dulur ya. Saya lanjutkan lagi pembahasan tentang sertifikat tanah dulur. Ya, seperti awal tadi kan pemerintah mencanangkan untuk mengikuti program, atau masyarakat harusnya mengikuti program pemerintah berdasarkan aturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Tujuan daripada pemerintah sendiri kan memang untuk demi keamanan, prinsip kesederhanaan, terus sudah zamannya ini kan zaman digital, apalagi ini mempermudah bagi semua warga, terutama kalau apabila terjadi jual beli, terus keamanan dan lain sebagainya. Untuk itu tujuan daripada sertifikat elektronik ini sebenarnya baik-baik saja, tapi banyak juga masyarakat yang pro dan kontra. Itu lumrah dulu, karena program baru dari pemerintah biasanya banyak yang pro dan kontra, dikhawatirkan akan digandakan, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi itu mungkin sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan masalah penggandaan, masalah pencurian data dan dokumen. Yang jelas tujuan daripada elektronik ini kan sama dengan EKTP. Kalau EKTP kan data itu kan nggak bisa double, nggak bisa digandakan, nggak bisa orang-orang itu bisa tahu asalnya dari mana dengan mengetahui nomor induk kependudukannya. Sama dengan di sertifikat ini, sistemnya juga seperti itu. Jadi intinya dulur-dulur bisa ngecek kalau memang sudah termutakhir elektronik sertifikat ini, paling tidak bisa melihat di GPS, Global Position System. Dari situ dilihat posisi tanahnya berada di mana, dengan ukuran berapa, atas nama siapa, kelihatan sampai situ. Ya, kan ini banyak yang saya cuplik dari beberapa berita ya, beberapa berita di mass media maupun di media online
Ini tentang pendapat daripada informasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Bapak Sofyan Djalil. Ini mengeluarkan tentang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, yang bagaimana yang itu sudah diteken dan sudah ditandatangani, disetujui oleh Bapak Presiden. Jadi dari situ secara bertahap ini nanti kota-kota yang menjadi percontohan itu adalah Surabaya dan Jakarta. Nanti berlanjut ke kota-kota lain secara nasional. Tapi nanti dari sistem pemerintah sendiri biasanya mengajukan permohonan kepada warganya bagi yang mempunyai sertifikat tanah agar dimutakhirkan atau dielektronikan menjadi elektronik sertifikat. Nah, itu sistemnya sifatnya adalah permohonan. Jadi apabila warga masyarakat yang ingin sertifikat menjadi sertifikat elektronik, ya bisa mengajukan ke BPN setempat. Sedangkan untuk keamanan daripada sertifikat elektronik itu menurut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, kan ini kan berupa teknologi penyimpanan data. Bagaimanapun data itu kan merupakan jaminan keamanan yang kira-kira mumpuni, terus juga jaminan keamanannya sudah dirancang berteknologi dengan melibatkan badan sandi atau cyber nasional. Jadi jangan khawatir, dulur-dulur mungkin merasa ini akan digandakan, akan datanya dicuri atau dan lain sebagainya. Ya, ini saya kira tidak mungkin lah itu terjadi, karena sifatnya elektronik dan sifatnya pengawasan dari cyber atau badan sandi nasional. Jadi siapa saja sistemnya seperti itu, siapa saja yang akan menggandakan atau merancang membuat sertifikat itu menjadi ganda, ya itu sangat tidak mungkin. Seperti itu kata pemerintah.